Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ahlal iqbal alaihi mimman ikhtasahum bihada'i ruku'i was sujud. Ulaika alladhina lahumul arwah adrakat ma'ani khalqil fattah wa talabat minhul fatha subhanahu wa ta'ala wa arafat ainal miftah wa tawajjuhat ala sabilis salah wa iqtadat bi imami sullah qiblatur arwah alladhi yu'attiru bihi jami'an nawah wa tahsulu bihil arbah wa la dhukirat illa wa habbat min nasa'i min maular riyah yartaddu bihal qalbu wa tartahu bihal arwah. Allahumma aftah lana abwabal irtiyali arwahina wa turawi bi anwari miftahina alladhi hadaitana bihi minal dhalalah alladhi allamtana bihi minal jahalah ala iga ahli silah bi imamihim wasiqah wastimsak akhyar bi mahabbah khairil khaliqah amrun ma'lumun yasrabuna rahiqah wa yadkhuluna fi dairah ittisal wa yastaqimuna ala manhajihi fil aqwal wa fil af'al wa huwa alladhi qad dhahara khatmuhu lin nubuwah wa adamun lamunjadilun fi tinatih inni indallahi la khatamun nabiyyin wa inna adamun lamunjadilun fi tinatih sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala alihi madad zaman wa tanasalan nasi wa madatil a'sar wa dhikru nabiyuna Muhammad marfu' lada jami'al akhyar al-qulub ilaihi muhtafiyah wal arwah ilaihi mutashawwiqah ma madat fatratun minar rusul illa basyarat qaumaha bikal anbiya'u sallu ala nabi Muhammad. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala ali amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para sesepuh, para tokoh ulama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang teramat khusus akhina fillah al-habib al-mahbub al-habib Muhammad Nafir Sekaf. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, diluaskan rezekinya, dijadikan anak-anaknya sebagai penghias dan penghibur hati Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini para habaib, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim saya kepada antum semua. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini mendapatkan curahan rahmat dari yang maha kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tak bangkit dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diganti oleh Allah menjadi kebaikan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa buddilat sayyi'atuhum hasanat. Kami gantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan, kata Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut pada malam hari ini hadir di tempat ini, kalau kita manusia ini tempat kesalahan dan kekeliruan, tidak ada yang steril karena kita makhluk-makhluk Allah yang biasa. Tidak ada yang istimewa dalam diri kita. Coba setiap berganti tahun, tahun baru berganti setiap tahun, berputar. Masing-masing di antara kita mengintrospeksi diri, melihat apakah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin.
atau tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Itu pentingnya muhasabah, pentingnya kita untuk introspeksi diri. Hasabu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisab, introspeksi dirimu sebelum kalian diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min dzambin, berapa banyak dosa yang kita lakukan, mukhalafat wan nadarat ilal muharramat, memandang kepada yang haram-haram, kepada sesuatu al-kalam la yatibu indallah, kalam yang enggak pantas di hadapan Allah, wala yatibu inda Rasulillah, bahasa omongan tutur kata yang sekiranya tak pantas membuat Nabi sedih. Itu yang perlu kita introspeksi diri. Umur bertambah, tetapi langkah kita lebih mudah untuk menuju ke kuburan. Perlu berpikir, hidup ini adalah pengorbanan, hidup ini sementara, tidak ada yang kekal dan abadi di muka bumi illallah, kecuali Allah. Oleh karenanya, kalau ditanya para wali-wali kekasih Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang hadir pada malam ini, semua kita punya rasa takut. Nakhaf, nakhaf, nakhaf ya Rab, takut, takut, takut. Nakhaful miskin, takut miskin. Nakhaful marid, takut sakit. Takut orang bilang tidak dihargai oleh orang. Takut dicuek sama orang. Takut nggak punya apa-apa hidup. Takut nggak ada harga. Takut tak berarti. Takut tak bisa berbuat apa-apa. Nakhaf, nakhaf, nakhaf. Takut ya Allah, takut. Itulah kita. Kita takut miskin. Siapa orang nggak takut miskin? Takut nggak punya apa-apa. Takut besok makan bagaimana? Takut nggak bisa punya pakaian yang baik. Takut sakit. Kalau sakit bagaimana? Itu kita. Amraduna, penyakit kita itu. Nakhaf, takut yang begitu-begitu. Tetapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau para kekasih Allah, mereka tak seperti kita. Mereka punya rasa takut cuma satu. Pamahiyah. Indahum nakhaf. Mereka punya rasa takut, para kekasih Allah. Apa rasa takut mereka? Apa mereka takut miskin? Apa mereka takut tak bisa makan? Apa mereka takut tidak dihargai? Apa mereka takut dicemooh? Apa mereka takut dicuek? La, mereka tidak takut itu. Satu yang mereka takutkan. Perhatikan baik-baik apa yang ditakutkan sama wali-wali Allah. Cuman satu, ibu-ibu. Mereka nggak takut miskin, nggak takut besok makan apa, nggak takut. Tidak butuh mereka kehormatan, sanjungan, fotonya dipampang di mana-mana. Nggak perlu mereka. Mereka tidak suka syuhrah. Apa syuhrah? Ingin tenar. Nggak suka mereka. Nggak mau dikenal. Tidak mau mereka diagungkan. Tidak mau mereka dimuliakan. Tapi mereka juga punya rasa takut seperti kita. Kalau kita banyak rasa takutnya, tapi mereka cuma satu punya rasa takut. Mahia, apa rasa takut para wali Allah? Mereka takut kalau pandangan Allah, penglihatan Allah sedetik pun berpaling dari mereka. Baru mereka takut. Kalau kita nggak pernah mikirkan itu, bikin dosa tiap hari, tiap menit, tiap saat. Al-ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan. Maksiat, boncengan. Kemudian pacaran dan lain sebagainya. Kirim-kirim surat, kirim-kirim foto, pampang foto, pajang foto di Twitter, di Facebook, di media-media sosial. Manahab, tidak takut. Tidak takut. Tidak takut laknat Allah turun. Tidak takut bencana akan datang kepadanya. Tidak takut mati. Tak ada pikiran mayufakir fil haya. Tidak pernah ada pikiran tentang kehidupan. Ila aina, dari mana, mau kemana. Tidak ada pemikiran.
Ini yang perlu bapak-bapak, ibu-ibu. Kumpulnya kita di tempat ini, jangan bangkit dari tempat ini kecuali bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah rasa khauf kita kepada Allah. Orang-orang mulia itu pemikiran mereka, barometer mereka tuh Allah. Coba kita tengok, kita lihat ulama-ulama kita yang tersisa sekarang. Habib Abu Bakar Ibn Ali masyhur, siapa yang nggak kenal beliau? Seorang tokoh, mufakir, alim minal ulama, orang yang keilmuannya luar biasa, hebat, karangan-karangannya betul-betul bermanfaat, sering datang berkunjung ke Indonesia. Habib Abu Bakar masyhur, orang yang betul-betul punya makam tinggi di sisi Allah, makam tinggi, makam, tapi lihat bagaimana tawadhunya. Bagaimana tawadhunya kalau berhadapan sama orang, merasa diri paling rendah di antara orang-orang. Tidak ada ujub, apalagi al-kibir, merasa angku dan sombong, jauh dari mereka para kekasih-kekasih Allah. Wallahi, saya sumpah sama antum-antum, di dalam hati para wali-wali Allah, kekasih Allah, cuman ada rasa takut sama Allah. Kalau berhadapan-hadapan dengan manusia, mereka para wali itu menyangka dirinya paling rendahnya orang. Kalau masuk di satu majelis, merasakan dirinya sudah paling bodohnya orang, paling tak bermanfaatnya orang. Tidak ada keangkuhan dalam diri mereka seperti kita, gak ada sama sekali. Mandang orang, melihat orang, kalau datang kepada orang, ada orang berhadapan, dia beranggapan orang ini wali, orang ini kekasih Allah, orang ini mustajabah dakwah, doanya diijabah, padahal dia wali. Tapi husnudzonnya kepada orang lain luar biasa. Dari sinilah kita belajar, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya bagaimana kita belajar mengambil dari mereka keluhuran budi pekerti mereka yang luar biasa. Bangsa kita ini bangsa besar, bukan bangsa kecil, bukan bangsa kerdil. Kita ini bangsa makmur, bangsa yang luar biasa. Tanah kita subur, pahlawan-pahlawan kita hebat. Tadi kita di sini dari mulai baca maulid, selawatan, fawatih, baca Fatihah untuk arwah-arwah, kemudian lagu-lagu kebangsaan luar biasa. Jangan mengecilkan dan meremehkan lagu-lagu kebangsaan. Yang menulis dan pengarangnya orang-orang ikhlas, orang-orang yang luar biasa. Habib Hussein Mutahhar, ya, ada lagi orang bilang, ya, orang bilang Sultan, orang bilang Al-Qadri, ya, itu luar biasa yang menyusun, ya, lambang Garuda, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, tokoh-tokoh pejuang yang memberikan inspirasi. Bendera Indonesia merah putih. Tahukah kalian, bendera merah putih itu karena Habib Idrus mimpi Nabi Muhammad, mimpi Rasulullah. Setelah mimpi itu langsung beliau kirim surat menyuruh seseorang untuk datang kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk memberitahukan kepada beliau, jadikan bendera lambang Indonesia itu merah putih. Gak main-main. Kalau kita buka di dalam hadis-hadis Bukhari, di situ dijelaskan tentang masalah royah ini, masalah bendera ini, antara putih dan merah ini. Tercantum di dalam hadis Nabi Muhammad SAW di kitab Bukhari. Ini negeri, Bu, luar biasa. Demi Allah, luar biasa negeri ini. Saya 2 hari lalu pernah berjalan dari Sawit menuju ke Pasar Rebo. Baru keluar dari Sawit saja hujan. Kira-kira ada beberapa meter udah nggak hujan. Nanti terus ke Bendul, hujan lagi di situ. Terus ke sana nggak hujan lagi. Saya mau tanya, di negeri mana ada yang seperti di sini? Nggak ada. Cari di luar negeri, nggak ada. 6 tahun saya di Saudi Arabia, tak menemukan hal-hal yang istimewa Allah berikan untuk negeri ini. Syukuri. Lagu kita kan ada lagu syukur. Kecamkan baik-baik, resapi,
Apa makna syukur itu? Syukuri yang Allah berikan untuk negeri ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Asyara ba'dul ulama memberikan isyarat yang dimaksud situ tanah yang subur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ardul Indonesia. Tanah Indonesia hebat. Di lagu Gus Plus apa kata Gus Plus? Tongkat ditanam jadi tongkat, bukan lagi pohon. Menunjukkan apa bahasa sastra tinggi itu? Menunjukkan ini tanah subur. Luar biasa ini tanah. Jangan kalian kotori. Mereka para pejuang-pejuang itu luar biasa. Mereka mempunyai betul-betul dalam jiwa mereka itu merah putih, darah. Berjuang siang dan malam. Negeri ini merdeka bukan dengan kalimat-kalimat gongsi bacai. Kecamkan baik-baik, gongsi bacai, gongsi bukan. Bukan juga dengan kalimat-kalimat lain. Bukan dengan bahasa-bahasa lain. Negeri ini merdeka dengan kalimat Allahu Akbar. Itu kalimat yang betul-betul menggentarkan musuh. Buka sejarah, lihat Habib Hussein Berani. Siapa nggak kenal Habib Hussein Berani? Banyak orang, tentara-tentara berteduh di tempat beliau, mencari aman di tempat beliau. Kenapa? Karena Belanda nggak berani berhadapan sama Habib Hussein Berani. Mereka para wali-wali kekasih Allah. Sekarang kadang-kadang ada orang mau membentur-benturkan ulama-ulama, habaib-habaib, ya, para kiai, tokoh-tokoh Islam mau dibenturkan sama mereka-mereka yang berpahaman nasionalis. Ini yang keliru. Dibentur-benturkan, mau diadu domba. Itu Bung Karno, RI 1, sebelum beliau ya akan melanjutkan, sebelum beliau orang bilang mengumumkan proklamasi, beliau datang dulu ke Habib Ali. Di mana Habib Ali? Di Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi minta petuah, minta penjelasan, minta ujangan, minta isyarat, minta supaya diberikan bisyarah. Bagaimana Habib? Kapan kita mulai? Kapan kita mesti anukan untuk kemerdekaan ini? Sabar. Bolak-balik. Bahkan beliau itu berdiam lama di tempat Habib Ali, berkurung di tempat Habib Ali, mencari aman di tempat Habib Ali. Ulama, habaib. Kenapa sekarang dibilang habaib nggak benar? Kenapa sekarang dibilang Habib Rizik dan lain-lainnya nggak benar? Kenapa dibilang orang bilang entoral orang bilang dibilang radikal dan lain sebagainya? Keliru, salah. Ini mah napas-napasnya komunis. Napas-napas komunis yang memang dihembuskan kepada kita anak-anak bangsa untuk benci kepada habaib, benci kepada keturunan Nabi. Ini keliru. Sekali lagi saya katakan, hati-hati. Darah-darah mereka itu pejuang dari Imam Ali, bukan pengecut, bukan pencundang. Mereka pemberani. Lihat bagaimana kakek mereka, Al-Imam Ali Ibn Abi Thalib, menghadapi musuh Ridwan, tak gentar dan tak takut. Kalau beliau takut, beliau tidak akan menggantikan posisi Nabi Muhammad ketika Nabi mau diusir. Nabi mau hijrah, malam itu tidur Imam Ali, tidur di tempat tidur Nabi Muhammad, berselimut. Datang anak-anak muda kafir Quraisy yang siap menebas kepalanya, dibuka selimut itu, ternyata Imam Ali. Berapa umur beliau pada waktu itu? 23 tahun. 23 tahun. Darah yang berani. Coba kalau ibu-ibu bayangkan, coba bapak-bapak bayangkan, saya mau dibunuh sama orang, saya panggil murid saya, sini kamu, malam ini saya mau dihabisi. Begitu Syekh? Iya. Siapa Syekh? Ada beberapa puluh orang siap menghabiskan saya malam ini. Kamu saya minta gantikan posisi saya di tempat tidur. Kira-kira murid itu berani nggak? Kira-kira aja. Berani nggak kira-kira dia? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena dia tahu dia akan dibantai, dia akan dihabisi. Tapi Imam Ali beraninya luar biasa, ibu-ibu.
Jadi jangan coba-coba bilang Ahlul Bait itu pengecut, penakut. Kakek mereka, Sayyidina Husain, itu beliau wafat syahid. Sayyidina Hasan syahid. Imam Ali syahid. Jadi dari mana ente mau bilang kalau mereka tidak punya darah pemberani? Mereka luar biasa. Begitupun ulama-ulamanya, penerus-penerus, mereka pewaris para Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah ini luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Luar biasa. Ketika Nabi ini ya, kurang lebih Nabi ini 13 tahun berdakwah di Mekah. Tapi 13 tahun itu membuat kafir-kafir Quraisy mereka tak tenang, merasa terusik, terganggu dengan dakwah sepak terjang Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka mengatur siasat untuk menghabiskan nyawa Nabi Muhammad. Berkumpullah mereka. Ini kita bicara sejarah, bapak-bapak, ibu-ibu. Kumpul mereka di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Ya, Darun Nadwah itu kalau kata-kata kita sekarang mah ya gedung DPR MPR kecil lah. Nah, Darun Nadwah ini yang mendirikan kakek Nabi yang kelima. Nabi, ya, nama beliau Sayyidina Muhammad, ya, Ibni Abdullah, ya, bin Hashim bin Amni Manaf bin Qusay, Jadduhu Al-Khamis. Kakek beliau yang kelima, Qusay. Sayyidina Qusay ini yang membangun, mendirikan Darun Nadwah. Lucunya mereka berkumpul, bersiasat, musyawarah, mengambil mufakat untuk menghabiskan nyawa, ya, cucu dari Sayyidina Qusay. Tidak tahu malu mereka. Yang dipakai tempat yang didirikan oleh kakek Nabi Muhammad sendiri. Mereka berkumpul situ untuk mengatur siasat makar menghabiskan nyawa Nabi Muhammad. Tapi Allah lebih cinta kepada Rasulullah. Makanya ketika mereka berkumpul di waktu pagi, kumpulnya di waktu pagi, dari usul punya usul, dari usul punya usul. Kemudian Abu Jahal memberikan usulan pertama ditolak, usulan kedua diterima. Usulan kedua, kirimkan yang untuk membunuh, menghabiskan nyawa Nabi Muhammad, pemuda-pemuda Quraisy kafir. Dari kabilah Anu, dari kabilah Fulan, dari kabilah Fulan, diambil per kabilah-kabilah Quraisy. Karena kalau cuma satu kabilah akan diserbu kembali, diserang kembali, babak belur. Makanya pinter Abu Jahal. Baik, kalau kalian tolak permintaanku yang pertama, aku punya, ya, cara tipu muslihat yang kedua. Silakan. Dia berikanlah ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita datangkan setiap kabilah-kabilah, memberikan perwakilan. Jadi ambil dari kabilah Anu, ambil dari, misal kata nih, dari kampung Anu, kampung Anu, kampung Anu. Kumpul mereka semua, siap untuk menghabiskan nyawa Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad siang hari datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, malam ini kita hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggak banyak nanya Sayyidina Abu Bakar. Nggak kayak orang sekarang, kalau kiainya mau manggil kita, mau kemana Pak Kiai? Kemana Beb? Mau bawa kemana? Mau ke tempat Anu, maulid. Maulid di mana Beb? Maulid, banyak nanya. Kayak Bani Israel aja. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak banyak nanya, nggak banyak ngomong, sami'na wa ata'na, saya mendengar, saya taati. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya diaturlah oleh Rasulullah. Ketika malam, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi sholat Nabi Muhammad. Nabi tidur agak cepat. Setelah selesai Isya, Nabi tidur berbaring supaya bisa bangun malam, bertahajud. Karena para Nabi itu, ya, kegemaran mereka tuh sholat malam, qiyamul lail, tahajud. Itu para Nabi. Para Nabi nggak ada yang meninggalkan sholat malam. Maupun mereka safar, hadir, tetap sholat malam para Nabi, para anbiya. Kenapa? Karena sholat nawafil untuk mereka wajib. Kalau kita sunnah, kalau buat mereka wajib. Karena Allah yang memerintahkan, wa minal laili fatahajjat nafilatan lak. Diperintahkan, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Amar Allah Subhanahu wa taala untuk bangun Nabi Muhammad, berwudu, tahir, ya, wasiyabaka fatahhir, warujjah fahjur. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu kegemarannya sholat.
Wa ju'ilat qurrata aini fis sujud. Allah jadikan kesenangan hatiku tuh ketika aku sujud sama Allah. Kalau kita apa kesenangan kita? Nonton, Facebookan, main, orang bilang Twitter, balas WA sampai jam 3 malam. Allah ya Allah. Terus aja aww kiriman, aduh gadis-gadis, Allahu Akbar, kirim foto nado, kirim, kok pakai jilbab, buka, mau dilihat rambutnya kumaha, buka rambutnya, naudzubillah, Allahu Akbar. Hati-hati ibu-ibu, kita enak tidur, anak kita berbahaya, ya. Kelihatan kalau kita buka kamar mereka tidur, kita tutup lagi kamar, langsung HP ditaruh di bawah bantal. Apalagi ada wifi-nya di rumah. Nauzubillah. Kenapa saya katakan ini? Ini penyakit. Orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi bikin ini barang bukan aya maksud. Bukan bikin abas atau abas. Ya, orang bilang cuma-cuma, bukan. Lu maksud, punya tujuan. Mereka kepengen ini barang dibawa ke masjid. Mereka kepengen ini barang dibawa ke Ka'bah. Mereka kepengen ini barang dibawa waktu ente ziarah Nabi Muhammad. Orang khusyuk mau ziarah, berhadapan sama Nabi, mau hadir hati kita ketika berziarah. Ini ceruk masuk, klangkling masuk terus SMS. Allahu Akbar, baca foto, sibuk selfie, sibuk. Oh, aku lagi di Ka'bah nih. Nih, lihat Ka'bah nih. Nih Ka'bah nih. Ini Hajar Aswad nih, Hajar Aswad. Allahu Akbar. Penyakit anak zaman sekarang. Na'udzubillah. Makanya bahaya ibu-ibu. Kelihatannya gepeng. Ini dibeli gelar gepeng, si gepeng, tau gak? Lebih gepeng, lebih tipis daripada tempe. Tapi gepeng-gepeng begini, getarannya juga luar biasa. Lah mau di kantong bisa orang kaget. Lah mau dibawa-bawa kemana-mana. Na'udzubillah. Kacaunya na'udzubillah. Berapa film, berapa gambar, berapa foto yang kalian simpan? Berapa giga yang kalian punya? Kalau giganya 512, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dianggap remeh ini barang. Ini bisa merusak. Maaf ya, ini lebih dari narkoba. Kalau salah jatuh di tangan orang yang nggak beriman. Kalau yang imannya tipis, lebih tipis daripada tisu. Maaf, anak kita masih kecil-kecil, Bu. 9 tahun, 10 tahun, gadis-gadis diganggu sama orang, sama laki-laki hidung belang. Janjian yuk, ketemu yuk di tempat yuk, ayo. Subhanallah. Ditanya sama ibunya, mau kemana? Ke rumah nasi putri. Padahal ke ayah ke rumah si putri, ke si putra. Ini nyata, subhanallah. Kenapa kita ini menganggap diri kita Islam, tetapi iman kita jauh. Kita jauh ibu-ibu, jauh. Makanya ingat, saya selalu mengingatkan kepada kaum ibu, ke kaum Hawa. Habib Umar bin Hafid ketika masuk di satu tempat di Indonesia ini, beliau berkumpul dengan beberapa, ya, dalam ceramah beliau tertutup para anisa, kaum Hawa. Beliau bercerita, ada satu orang perempuan soleha, muti'ah. Apa muti'ah? Taat sama suaminya. Jadi laki belum pulang, makanan sudah siap. Kalau laki mau pergi kantor, pakaiannya sudah siap, luar biasa. Laki pulang, assalamualaikum, ya, itu sepatu dilepas, kos kaki dibukakan, ya. Orang bilang jasnya dilonggari, segala macam. Kalau yang pakai jas, kalau yang pulang habis nyangkul, jangkulnya dipinggirkan. Jadi ini perempuan taat, nyapu, ngebersih, ngepel, masya Allah, jempol. Tapi kata Habib Umar, ini perempuan dari mulai pagi sampai malam, sampai bangun dilaknat sama Allah. Ya marhaba, ya marhaba. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita paham dan kita mengerti
tentang bagaimana Islam yang sesungguhnya. Islam yang sesungguhnya. Karena seseorang itu hendaklah dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan baik-baik. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai sholat, itu orang-orang kafir Quraisy, anak-anak muda, ibu-ibu sudah berkeliling, mutar, sudah siap untuk membantai dan membunuh Rasulullah. Ketika Nabi keluar, Nabi melihat mereka, tapi Nabi baca surat Yasin, Bu, ayat ke-9. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kata Allah, kami jadikan di depannya itu seperti dinding, al-jidar. Di belakang Nabi seperti ada dinding penghalang. Maksudnya apa? Anak-anak kafir Quraisy itu tak melihat pemuda-pemuda itu, tidak melihat kedatangan Nabi Muhammad. Lewatnya Nabi nggak kelihatan. Sehingga ya kata Allah Subhanahu wa taala, depan mereka dinding, belakang mereka dinding, ya, faja'alnahum la yubsirun. Kami jadikan mereka nggak bisa ngelihat. Buta. Nabi keluar, Bu, ambil Nabi debu, sambil Nabi siramkan ke mereka. Gitu. Nanti jangan dipraktekkan ya. Ya, ada ibu-ibu misal ya kepengen minta apa, orang bilang mau keluar diam-diam, terizin sama lakina. Begitu pulang ayah lakina di rumah. Begitu mau masuk pintu, aduh laki nges duluan ayah di rumah, iya kumaha wa ja'alna min baini aidin sadaw wa min khalfihim sadam fa aghshaynahum wa hum la, ambil ember cebor lakina. Ulah kayak begitu ya. Ini mah ayat jangan dipelintir ya, jangan disalahgunakan. Ini yang Nabi ya disuruh oleh Allah untuk membaca itu, kemudian menyiram pasir ke wajah orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka seperti patung diam, terpukau lewat Nabi Muhammad. Ketika lewat Rasulullah kayak orang dihipnotis, mereka nggak menyadarkan diri. Kita udah jalan Nabi Muhammad menjauh, baru mereka, ayo kemana? Kenapa kita ini? Kenapa? Lihat ada pasir di sininya, di mukanya ada pasir. Waduh, kemana Muhammad? Masuk mereka ke dalam, masuk mendapatkan Imam Ali sedang tidur. Begitu tidur Imam Ali, kemudian ya ketika tidur Imam Ali ya, kemudian mau ditebas, dibuka sama mereka. Kamu Ali, aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Nggak tahu saya, kata Imam Ali, saya tidak tahu ya. Nah, inilah cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya tahun baru Islam ini tahun yang berarti, tahun yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur para ulama-ulama kita. Allah berikan umur panjang, khususnya imam besar kita Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain bin Syihab, dipanjangkan umur oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, dijaga oleh Allah, dijaga mantu-mantunya, dijaga anak putri-putrinya, dijaga keturunan-keturunannya. Begitupun kita semua yang ikut membantu perjuangan beliau. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Alhamdulillah ya sudah hadir bersama kita Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita dengarkan, bapak-bapak, ibu-ibu, pasang telinga ya, mata melihat ya apa yang akan diuraikan oleh Habib Hanif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan kita doakan Habib Hanif panjang umur, Allah berikan keturunan yang berkualitas yang dapat menggantikan dan menyambung lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dari saya, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa.